Hai semuanya, hari ini kita akan membahas investasi Indi di Sabang. Dalam perdagangan internasional, Amerika Serikat sering menerapkan tarif impor yang cukup tinggi untuk sejumlah produk dari negara lain, termasuk Indi. Tarif ini tentu membuat biaya ekspor menjadi lebih mahal dan produk Indi menjadi kurang kompetitif di pasar global. Untuk mengatasi hal ini, Indi mencari jalur alternatif agar barang-barangnya bisa tetap masuk ke pasar dunia dengan biaya yang lebih efisien. Nah, Sabang dipandang sebagai lokasi yang sangat strategis. Dengan membuka investasi dan pusat perdagangan di Sabang, Indi bisa menggunakan pelabuhan internasional ini sebagai pintu masuk baru. Artinya, Indi dapat menekan beban tarif dari Amerika Serikat sekaligus memperluas jangkauan distribusi produknya ke negara-negara Asia Tenggara dan sekitarnya. Inilah salah satu alasan utama mengapa Indi begitu serius berinvestasi di Sabang. Letak geografis Sabang yang dekat dengan Kepulauan Andaman Indi. Sabang berada di ujung barat Indonesia, tepatnya di Pulau Weh, Aceh. Kawasan ini dikenal sebagai titik 0 km Indonesia dan posisinya sangat dekat dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Selat ini merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia, dilalui ribuan kapal setiap harinya yang membawa barang-barang dari Asia menuju Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Bagi Indi, posisi Sabang menjadi sangat strategis karena letaknya hanya berjarak sekitar 500 km dari Kepulauan Andaman dan Nicobar. Kepulauan ini adalah wilayah terdepan Indi di Samudra Hindia. Dengan kedekatan ini, Indi dapat membangun pusat logistik dan perdagangan di Sabang yang secara geografis terhubung langsung dengan wilayah perbatasannya sendiri. Kedekatan Sabang dan Andaman tidak hanya memudahkan jalur pelayaran, tetapi juga membuka peluang kerjasama pertahanan maritim, keamanan laut, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan. Dengan kata lain, Indi bisa memanfaatkan Sabang sebagai pintu masuk untuk memperkuat jaringan perdagangannya, sekaligus menjaga stabilitas jalur laut yang vital bagi perekonomian Asia. Inilah mengapa, dari sisi geografis, Sabang bukan sekadar sebuah pulau kecil di Aceh, tetapi sebuah lokasi strategis yang mampu menghubungkan Indi dengan pasar internasional secara lebih cepat, efisien, dan aman. Selanjutnya, mari kita bahas dasar hukum yang menjadi pijakan investasi Indi di Sabang. Sebagai bagian dari Provinsi Aceh, Sabang memiliki kedudukan istimewa melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau yang biasa disebut UPWA. Selain UPWA, pemerintah pusat juga mendukung penuh pengembangan Sabang melalui peraturan presiden. Salah satu di antaranya adalah Peraturan Presiden tentang Dewan Kawasan Sabang yang mengatur mekanisme pengelolaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan otoritas Sabang. Dari segi ekonomi, masuknya investasi asing akan mendorong pertumbuhan perdagangan dan jasa. Sabang yang sebelumnya relatif sepi aktivitas bisa berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Dengan adanya pelabuhan bebas, arus barang dan jasa akan meningkat, sehingga memberi pemasukan baru bagi daerah maupun negara. Sektor pariwisata pun ikut terdorong, karena Sabang dikenal dengan keindahan alamnya yang bisa dipadukan dengan fasilitas pelabuhan internasional. Dari segi tenaga kerja, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, gudang, serta fasilitas logistik tentu membutuhkan banyak pekerja. Hal ini akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, mulai dari buruh pelabuhan, pekerja administrasi, hingga sektor pendukung seperti transportasi, akomodasi, dan kuliner. Dengan demikian, tingkat pengangguran bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sementara dari segi sumber daya, Sabang memiliki potensi besar yang bisa dimaksimalkan. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat distribusi logistik, energi, hingga hasil perikanan. Investasi Indi dapat membawa teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya tersebut sehingga penggunaannya lebih efektif dan bernilai tambah tinggi. Dengan kata lain, investasi ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi Indi, tetapi juga menghadirkan peluang nyata bagi Sabang dan Aceh untuk tumbuh menjadi kawasan ekonomi yang maju, berdaya saing, dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Pemerintah pusat memegang peran kunci dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Indi. Melalui kementerian terkait, pusat bertugas menegosiasikan kerjasama investasi,
menyediakan regulasi yang jelas, serta menjamin keamanan dan stabilitas di kawasan Sabang. Selain itu, pusat juga berperan dalam membangun infrastruktur besar, seperti akses pelabuhan, jaringan transportasi laut, hingga fasilitas energi yang menunjang kawasan perdagangan bebas. Di sisi lain, pemerintah daerah Aceh memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. Pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing dan siap bekerja di sektor pelabuhan maupun perdagangan. Selain itu, pemerintah Aceh juga harus membuat regulasi daerah yang mendukung iklim investasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah inilah yang akan menentukan keberhasilan investasi India di Sabang. Tanpa kerjasama yang solid, peluang besar ini bisa saja terhambat oleh birokrasi atau konflik kepentingan. Tetapi dengan komitmen bersama, Sabang dapat benar-benar berkembang, menjadi gerbang ekonomi baru yang menghubungkan Indonesia, India, dan dunia internasional. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa investasi India di Sabang bukan hanya tentang kerjasama ekonomi antar negara, tetapi juga tentang peluang besar bagi Aceh dan Indonesia untuk tumbuh lebih maju. Dengan letak strategis, dasar hukum yang kuat, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah, Sabang berpotensi menjadi gerbang perdagangan internasional yang baru di kawasan barat Indonesia. Harapannya, kerjasama ini dapat membawa manfaat nyata, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Sabang kini bukan sekadar titik 0 kilometer, tetapi titik awal kemajuan baru bagi Aceh dan bangsa kita.